Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Arif dan Wita atas waktunya. Di sini Bapak mau bertanya terkait pendapat kalian terkait dengan kontrak perkuliahan Bapak dulu nih. Ya, Pak. Salah satunya, bukan salah satu ya. Contoh, tidak boleh telat. Terus kuisnya kadang mendadak gitu kan, tanpa pemberitahuan. Terus lagi nyontek atau tidak bohong. Misalkan telat, tidak ngomong membuat alasan-alasan lain gitu. Nah, oke. Menurut kalian itu bagaimana? Jujur, tidak boleh bohong loh ya. Bapak pengen jawaban sejujurnya. Kalau memang itu kurang baik, dapat sampaikan. Ya, kalau dari saya sih Pak, itu menurut saya sangat baik karena segala peraturan yang Bapak buat itu kan bertujuan untuk kembali kepada kami mahasiswa-mahasiswi ini Pak, menjadi lebih baik kan, disiplin waktu. Ya, betul Pak. Oke. Kalau dari menurut kalian apa sih? Karena gini, Bapak perhatikan di awal kan agak songong gitu kan. Itu kan pertama pertemuan, terus yang Bapak, kalau salah kalian ke Bapak Usi juga kayak nggak ada buku gitu kan. Beberapa itu. Nah, terus pas Bapak lihat mulai dari pertemuan keempat kalau tidak salah sampai terakhir, nah Bapak temukan itu kayak kalian kayak berubah mau aja gitu. Coba kira-kira itu mengapa? Kira-kiranya. Kalau menurut saya atau menurut kami lah kan Pak, Ya. perwakilan tuh ya, kami itu senang dengan metode Bapak mengajar kami itu, walaupun kami dibilang preman gitu kan di luar atau bagaimana, tapi dengan cara metode Bapak mengajar kami dengan santai kita di kelas atau ngelucu sedikit kan, ngobrol. Jadi kami itu Pak lebih cepat nangkap dibandingkan kita belajar terlalu serius. Nah, jadi ada kemauan kami kayaknya kita harus berubah nih di mata kuliahnya Pak Joni. Kita harus kayak gini menjadi lebih baik lah. Walaupun kita di luar buruk, tapi ketika ketemu dengan Pak Joni, kita harus berubah. Kita harus berikan yang terbaik. Kayak gitu Pak. Nah, itu berarti kan istilahnya motivasi ya. Motivasinya apakah itu karena kontrak sama penilaiannya atau ada yang lain? Kalau dari saya sih Pak, seperti Bapak bilang kan, kalau misalnya kami tuh harus punya buku gitu kan, kalau tidak ya harus keluar dari kelas. Sebenarnya salah satu tujuan saya mengikuti peraturan itu karena biar nilai saya tetap aman gitu. Betul. Lebih ingin dipercaya sama Bapak juga, biar nggak kelihatan buruk lah di depan Bapak. Oke. Berarti istilahnya itu karena kalian pertama itu berarti karena kontrak perkuliahan Bapak. Kalian pertamanya itu istilahnya mau mengikuti ya karena tadi berdampak juga ke nilai kan, memang ada, dan juga penilaian Bapak itu kan ini apalagi harian gitu kan. Kau mau mencoba itu salahkah jawabanmu atau benar, tetap ada gitu kan. Nah, mungkin itu yang membuat kalian ini juga ya. Istilahnya selain dengan metode pembelajaran yang istilahnya kalian santai tapi tetap serius gitu. Gitu ya. Nah, terus lagi nih. Nah, dari situ secara otomatis berarti kalian ingin nih berubah gitu kan. Berarti kalian itu apakah gini? Sekarang Bapak bertanya begini. Apakah di kelas saya kalian berlaku sama di kelas mata kuliah lain? Kita tidak sebut merek ya. Pokoknya mata kuliah saya apakah perlakuan kalian lakukan yang sama atau berbeda nih dengan mata kuliah lain? Kalau menurut saya kan Pak, kalau perlakuannya tetap sama. Cuman yang membedakan menurut saya pribadi itu Bapak bisa membuat kami jadi berani gitu. Ya, betul, setuju. Enggak semua di mata kuliah kami tuh berani tampil di depan orang, depan kelas gitu kan. Jadi di mata kuliah Bapak ini saya merasakan kayak wah, saya ini harus bisa gitu. Dan tanpa terpaksa gitu ya. Kayak kita tuh lebih aktif di kelasnya Bapak ya. Itu menurut saya selama ini Pak. Dari semester 1 saya baru pertama tuh masuk mata kuliah yang membuat saya betul-betul aktif di depan kelas. Terima kasih. Berarti itu tadi ya, pertama kalian berorientasi kepada nilai. Ternyata kalau udah ngikut peraturan ini error ini gitu kan.
Kalian harus nih ikutin gitu kan, ternyata dan juga ada feedbacknya kan, apa yang kalian lakukan itu ada nilainya gitu kan. Nah terus satu lagi, nah ada kan bapak kadangkala memberikan kalian pilihan nih, mau tes misalkan UAS atau kuisnya seperti apa. Nah menurut kalian itu bagaimana? Itu memberikan kebebasan kah atau seperti apa? Nah itu menurut saya Pak kebebasan Ya, karena terus kan kalau misalnya kadang ada sesuatu yang dipaksa tuh kan pasti berujung tidak ya maksimal. berujung tidak maksimal. Makanya kami Bapak Bisa beri kebebasan, kami memilih, dan di situ yang buat kami semangat tuh Pak. Kita sepakat ini karena ini menurut kita ini bagus, Kita nih. mampu. Kita mampu, kita berani. Nah, istilahnya lebih kalian tuh kayak dikasih kebebasan, tetapi kalian mampu mempertanggungjawabkan gitu ya. Karena bapak lihat juga nih pas pertama video kalian kan baca gitu kan, sambil ngerekam yang di situ pegang teksnya, yang di sini direkam gitu kan. Itu kan kelihatan semua, tetapi bapak tetaplah hargai usaha kalian gitu kan. Nah tapi di akhir pas yang itu kemarin ternyata kalian jauh lebih baik dibanding yang pertama tadi di situ ya. Nah terus sekali lagi dek tentang ini. Nah dari kelas bapak itu, dari kontrak dan mulai penilaian bapak itu, apakah itu membuat kalian mampu istilahnya itu merefleksi diri kalian, oh kelemahan saya ini nih, oh kekuatan saya di sini, itu seperti apa maksudnya menemukannya itu? Ya mungkin karena yang seperti kita sering baca berita-berita yang ada di artikel gitu kan. Nah kan sebelumnya tuh kayak kita nih nggak percaya ya kalau kita bisa ya, tapi kalau bapak kasih tugas kayak gitu kita kayak bisa mempertanggungjawabkannya. Ternyata kita bisa gitu kalau disuruh kayak gitu. Itu sih yang Oke, berarti dari kontrak itu tadi dipadu dengan metode pembelajarannya, memungkinkan kalian akhirnya kalian menyadari sendiri nih gitu kan. Oh ternyata saya bisa loh yang ini gitu kan. Apalagi kita di underestimate orang lah istilahnya. Memang namanya bahasa Inggris juga kan memang sulit, bukan sulit sih, malas sebenarnya gitu kan. Kalau sulit tidak mungkin dong karena kalian bisa gitu ya. Oke, makasih nih. Nah sekarang gini, terkait kalian ini nih kan itu bapak mau tanya nih ya secara ini, maksud bapak itu kok kalian mau ya memaksimalkan performa kalian di kelas sehingga kalian lebih baik. Padahal kalau memang misalkan bapak itu berjanji bisa saja bapak tidak tepati. Itu kenapa kok kalian dengan dengan senang hati, dengan sukarela, apalagi waktu itu yang bapak paling terkesan sekali, hujan-hujan lebat-lebat turun, kalian tetap basah-basah, walau celana dalam kalian basah tetap masuk. Nah itu maksud bapak. Kenapa kok itu sampai kalian performa kalian tuh maksimal gitu? Bisa saja kan bapak botek-botek gitu kan, sosok ini nilai bapak pura-puraan kasih nilai gitu. Kenapa kalian itu mau itu dengan senang hati itu merubah diri kalian sendiri gitu nah, untuk aktif dan berpikir bahwa saya mampu lebih baik gitu. Ya karena kami percaya bapak sebenarnya. Karena apa yang bapak berikan tuh feedback yang bapak berikan ke kami berikan bapak juga feedback gitu kan. Jadi membuat kami tuh pak percaya kita. Kami percaya sama Pak Joni. Kami semangat nih. Kalau dari ini juga Pak, memang di kelas kami, kalau menurut saya, kalau penilaian pribadi kami tuh memang kayak kalau untuk perkuliahan kami lebih masih disiplin, masih dibilang disiplin ya. Kalau misalnya disuruh masuk ya harus masuk semua. Karena saya rasa ini mahasiswa di dalam kelas ini masih ambisi untuk mendapat penilaian yang baik dari dosen sendiri Pak. Jadi kan kalau misalnya kami buat kesalahan, pasti kami dapat nilai yang minus juga dari dosennya. Itu yang membuat kami tuh kayak semangat gitu kan. Kalau disuruh gini ya harus dilakukan, harus dipertanggungjawabkan gitu Pak. Kadang-kala kalau memang istilahnya itu memang kalau diminta sesuatu yang agak kurang ini, bisa juga kalian protes gitu ya. Kalau misalkan beranikah kalian misalnya protes dosennya gitu? Nah, berani tidak biasanya kalian? Kalau dari kelas kami sendiri Pak, pengalaman nggak ada yang berani gitu Pak.
karena memang masih takut-takut. Tapi kalau di kelas saya kenapa kalian gak ada yang protes? Atau nanya gitu misalkan, "Ih Pak, begini Bapak," gitu. Nah, dengan santainya kalian tuh udah ada rasa itu. Kan begitu kadang-kadang kalian kan di kelas kita kan, santai Bapak, nanti Bapak, sedikit lagi Bapak. Nah, bukan buat maksud saya tuh apa namanya? Kok kalian tuh dengan apa ya? Santainya ngomong gitu nah tanpa apa gitu nah. Gini Pak, karena kami lihat dari sifat dosennya dulu Pak. Iya, Kalau Bapak kan betul. walaupun serius tapi kayak bisa bercanda Ya, gitu di kelas. Jadi kita tuh kayak berteman kan sama bapak. kami Santai. lebih suka kayak gitu Pak. Jujur, memang ada dosen kami memang nggak bisa apa ya, nggak bisa Menyampaikan. sesantai itu gitu untuk berpendapat. Malah kami tuh kadang Kayak pernah serius bukan gitu. kadang ya sering kena marah sama dosen karena susah berpendapat karena suasana kelas itu dibuat tegang gitu Pak. Oh, tidak memungkinkan Ya. kalian gitu ya. Iya. Nah, kayak yang kalian rasakan, apakah kalian bisa maksimal memahami di materi itu kalau ketemu yang suasana seperti itu? Menurut kalian? Kalau saya Pak jujur, saya orangnya tidak bisa paham kalau terlalu serius Pak. Jadi saya tuh bisa paham ketika kita saling bercanda atau kayak berteman gitu santai gitu lah Pak. Nggak tegang gitu kan. Oke. Kalau saya orangnya kayak gitu Pak. Oke, berarti kalian akan istilahnya itu pertama kalian itu disiplin itu karena ada ketakutan. Iya. Ya, ketakutan, takut nilai dan lain sebagainya di sisi lain. Tapi kalau di kelas saya kayaknya adakah ketakutan itu? Kan awal memang ada ketakutan pasti kan, apalagi ini kan pertama masuk mulai mukanya songong gitu kan, sama siapa yang greeting itu? Iya, Pak. Siapa tuh? Leo. Itu kan agak songong nih mereka berdua gitu kan. Nah, lama kelamaan gitu kan ini gitu apa namanya? Nah, apakah kalian ada ketakutan juga dah setelah ternyata kita berjalan dengan apa namanya sampai mulai dari pertemuan kedua atau ketiga sampai di akhir itu ada ketakutan yang kalian rasakan ketika di mata kuliah lain enggak? Takut nilai kalian kecil atau apa gitu? Pastilah, pasti ada Pak. Iya sih Pak, karena ini dilihat dulu ya dari ini cara mengajar Iya, dosennya. cara mengajar. Dosennya bagaimana? Nah, maksud saya Bapak gini, kan pertama apa namanya impression saya kan memang kontrak saya, wih Bapak ini nggak bisa ngapa-ngapain nih, telat nyontek nggak boleh semua nih gitu kan. Nah waktu itu kan agak tegang tuh kelasnya kan awalnya setelah. Nah selanjutnya itu mungkin karena kalian diam itu mengikuti saja di pertemuan satu itu atau keduanya itu ya karena kalian takut tadi nilainya takut kecil gitu. Tetapi pas mulai selanjutnya sudah setelah kelas kita tuh apa namanya lebih santai itu, apakah masih ada ketakutan nilai kalian jelek? Kalian melakukan semaksimal kalian tadi yang itu mencoba dan lain sebagainya itu tadi itu apakah masih ada rasa ketakutan takut nilai rendah di kelas saya? Kalau dibanding kelas lain kan misalkan kayak gitu karena kalian ikut diam pokoknya patuh itu ya karena takutnya nilai ini gitu. Nah tapi di kelas saya kan lama kelamaan ternyata cair suasana sehingga kita tidak ada batasan istilahnya itu ada sih batasan bebas tapi pantas gitu kan. Nah ketika di momen itu apakah masih ada ketakutan nilai saya kecil atau apa takut nilai kecil atau lain sebagainya? Kalau menurut saya Pak nggak ada sih Pak. Nggak ada. Ya, karena kami yakin sudah Iya Pak. Bapak sudah beri kepercayaan gitu untuk kami. Wah kalau kami maksimal melakukannya pasti kami akan mendapat nilai yang baik juga gitu. Karena seperti yang Bapak bilang di awal kan, semua itu sebenarnya aman. Yang penting ikuti peraturan saya atau kontrak kuliah saya kan. Misalnya kami sudah datang tepat waktu, ikuti mata pelajaran Bapak kan, disiplin. Pokoknya Bapak kan pernah janji itu akan aman. Dan kami sudah menjalankan kewajiban ini. Kami merasa sudah menjalankan kewajiban ini Bapak. Jadi kami berpikir kayaknya kita aman karena kita sudah jalankan kewajiban yang Bapak beri. Kayak itu gitu. dalam teknisnya ini apa kontrak kuliah Kuliah Bapak ya. kontrak Tapi kuliah. kalau takutnya mungkin karena dari kami sendiri aja kalau nggak bisa mempertanggungjawabkan. Iya, Oke. sebenarnya itu. Oh berarti istilahnya intinya lebih ke kalian lebih berpikir jadi kalian itu melakukan di kelas ini tidak terpaksa. Ya, Tetapi memang apa namanya kesadaran kalian membuat kalian oh ternyata begini nih. Kayak tadi katanya kalian sudah meletakkan kepercayaan kepada Bapak sehingga ya sudah enjoy aja dinikmati aja gitu kan.
Oke, terima kasih nih. Nah, selanjutnya nih, menurut kalian dek, berhubung kalian adek tadi bahas tentang adek tingkat kepercayaan, menurut adek itu kepercayaan dosen itu butuh enggak sih kepercayaan dari mahasiswa? Sama kayak misalkan pacaran nih misalkan, kalau ini kan butuh enggak kepercayaan dari cewekmu gitu. Iya, Pak. Nah begitu juga sebaliknya kami dosen gitu kan, ketika mengajar adik di dalam kelas, kami ini sebenarnya dosen ini butuh tidak kepercayaan dari mahasiswa menurutmu? Butuh sih Sebenarnya. Kenapa kira-kira butuhnya? karena kalau misalnya Mahasiswa tidak percaya? maksudnya kalau misalnya dosennya nggak percaya sama mahasiswa, Bukan, kayak gimana? maksudnya itu adik percaya ke saya dosennya, bukan ke saya percaya dengan mahasiswanya. Maksud saya gini, kan ada kan rame nih satu kelas angkatan 30 gitu kan. Iya, Pak. Nah ketika saya mengajar itu butuh enggak saya tuh kepercayaan dari kalian bahwasanya bapak ini bisa dipercaya nih gitu. Butuh Pak. Nah dilihat dari pengalaman kami kemarin waktu online, seperti ini. Walaupun ada mahasiswa yang rajin buat tugas, rajin masuk kuliah, tapi akhirnya pas nilainya disamaratakan Pak. Itu yang buat kayak ternyata ini apa namanya, ngapain kami ikut Berusaha gitu ya. Maksimal ya. Maksimal kalau mungkin. nilainya tetap rata gitu. rata. Itu pas masa online Pak. Jadi kita tuh butuh banget kepercayaan dari dosen sih Pak. Oke, butuh kepercayaan juga ya. Berarti dosen itu sebenarnya kalau memang mahasiswanya mau ikut di perkuliahan dengan maksimal, apalagi dengan rasa tanggung jawab untuk dirinya pribadi mahasiswa itu, ya dosen itu harus mendapatkan kepercayaan juga berarti dari mahasiswa ya. Itu berarti kalian percaya ya saya sama saya kemarin ya. Percaya, Pak. Yakin. Terus nilainya bagaimana? Sesuai tak? Sesuai Pak. Sesuai tak? Ya menurut saya kalau dari saya sendiri kan Pak, ya memang itu Kerja keras itu kita lah. kesalahan dari saya sendiri sih Pak, karena kemarin saya kan sempat mengupload video pas di hari H-nya kan. Itu walaupun Bapak marah ke saya, tapi menurut saya itu wajar. Tapi saya sempat kayak terharu gitu sama waktu pas Bapak ngupload nilai, walaupun Bapak marah, ternyata nilai saya sesuai dengan kerja keras saya kita. sebelumnya gitu. Walaupun uploadnya yang lama gitu Pak, karena memang saya tag videonya udah lumayan lama, cuman untuk mengeditnya itu kemarin yang sempat terkendala karena ya banyak kegiatan di luar. Berarti saya berarti sempat mengesampingkan itu. Berarti Bapak patokannya bukan karena kita lambat ngupload video kan, tapi Bapak lihat karena kerja keras kita selama ini kan. Hasilnya sih Pak. Itu yang buat terharu juga, Iya. Pak. Oke. Berarti kan dari kontrak itu juga kan. Sebenarnya dari kontrak itu memang, dan juga ya betul-betul saya bertanggungjawabkan tuh gitu kan, karena gini istilahnya gini deh, anggap doa sejauh-jauh deh kita di rumah saja gitu kan, kita sudah capek-capek masak baru udah dikasih makan. Bagaimana itu rasanya, itu maksud saya. Jadi saya juga sih berharap ke depannya juga sama, tetap melakukan ini gitu. Nah dari segi semua yang adik-adik sampaikan tadi, adakah yang perlu saya perbaiki, kurangnya di mana menurut kalian? Tidak apa-apa loh, jangan takut-takut kayak apa aja. Menurut Arif gitu. Kalau menurut saya Pak, Bapak sudah perfect. Ada bang minusnya pasti. Tidak ada minusnya Pak, kalau menurut saya Pak. Saya sumpah nih Pak, demi Allah, tidak ada yang saya tutupi. Ya jujur sih Pak, betul. Bapak perfect sudah. Untuk kalau saya menilai ya Pak, pengalaman selama ini hanya dari Bapak ya, mata kuliah yang Betul Pak, ini jujur dari hati. Menurut saya dosen paling enak diajak ngobrol betul, juga Pak. lah ya. Walaupun santai tapi kami dapat gitu sudah keberaniannya pelajar ilmunya udah dapat, walaupun tidak maksimal kan. Maksudnya bukan maksimal dari pengajar Bapaknya, karena kapasitas otak kita juga. Ya itu sih menurut saya Pak. Oke, enggak maksudnya adakah dari kontraknya atau ininya gitu? Nggak ada sih Pak. Menurut kalian itu bagus saja dipakai ya, diterapkan ya? Bagus Pak. Sampai kapanpun tuh menurut saya itu bagus Pak. Oke. Iya, betul, Pak. Berarti istilahnya tadi benar-benar dia, menurut kalian akhirnya kontrak ini kontrak dan penilaian ini mampu membuat mahasiswa lebih
lebih aktif. Ada lagi? lebih santai, lebih nyaman. Ya, Lebih nyaman. Nggak ada paksaan gitu ya atau kekangan gitu ya. Berarti ketertarikan dan juga membuatnya lebih menyadari lah gitu ya. Tentunya katanya dipadu bagaimana proses pembelajarannya juga gitu ya. Kalau misalkan agak tegang kayak tidak bisa ngapa-ngapain ya sama kayak adik tadi. Kok kayaknya terpaksa aja mengikuti, akhirnya ya dosen tadi bahas apa tidak tahu, tidak masuk di otak. Apalagi kita yang ada kan mahasiswa nih yang maaf dikata ya, kalau bapak manggilnya itu lanang celup. Tahu tidak lanang celup apa kepanjangannya? Apa lanang? Ingat Lanang celup kemarin apa ya? lambat nangkap, cepat lupa gitu kan. Ada yang mahasiswa yang bagus gitu. Nah, menurut kalian itu ada mahasiswa yang agak penurut gitu kan, ada mahasiswa yang agak perlu perhatian gitu kan, aktif gitu kan, salah satunya gitu. Nah, apakah kontrak dan penilaian Bapak dan cara mengajar Bapak itu mengcover di semua karakter tadi atau hanya di karakter tertentu? Sangat mengcover. Menurut saya keseluruhan, Pak. Keseluruhan ya? Ya, berpengaruh. Berarti kontrak tadi juga sama mengcover semua ya. Oke. Yakin nih tidak ada yang mau dipesankan sama Bapak? Serius, jangan tutup-tutupi, bahas santai saja. Yakin, Pak? Serius? Ada negatif-negatifnya. Kan Bapak sering marah tuh. Nggak ada Apalagi sih. musik kalian. Bapak kan baru memang kesalahan dari kami. Iya, Pak. betul. Bapak ngusir kan karena kami lambatnya berapa menit. Walaupun dosen lain juga pasti kayak gitu sih Pak. Makanya kami bilang wajar aja gitu kan, karena itu kesalahan kami sendiri. Oke, berarti tidak ada yang ini ya. Karena Bapak pengennya sih lebih baik lagi gitu. Mungkin sedikit Pak. Boleh. Kan kalau kontrak kuliah Bapak 15 menit itu udah nggak bisa masuk. Mungkin Bapak bisa kasih toleransi kalau tanya dulu apa yang menjadi kendala mereka. Kan bisa tuh kalau misalnya tiba-tiba kan kita nggak tahu kan Pak apa yang Ban bocor lah gitu. iya gitu kan nggak bisa dihindari gitu Pak. Betul. Itu sih aja Pak masukannya. Sama sakit juga itu harus ada suratnya kan. Iya, betul. Nah, kayak kita kan nggak bisa langsung kasih surat itu dari dokter pas hari itu. Enggak, minggu depannya Minggu biasanya. depannya gitu. Oh iya, itu sih aja Kalau Pak. ban bocor harus ada surat dari bengkel. Enggak, kenapa Bapak begitu? Sebenarnya gini deh, itu tuh kenapa begitu? Bapak pertama di sini dulu kan nauzubillah mahasiswanya botek-botek. Ada surat dokter, baru bukan surat dokter, memang dari surat puskes, tetapi tidak ada nama dia pas tanggal yang surat itu dikeluarkan. Terus lagi yang masalah di bengkel, izin Pak saya masih di bengkel, mana fotonya? Dikirimkannya foto. Tidak sengaja saya buka Google, tidak tahu apa yang ku cari, ada itu foto di Google. Ya biasa gitu. Nah itu maksud saya, makanya saya mengaturkan itu gitu loh, supaya maksud saya gini, tujuan Bapak itu supaya menyamaratakan gitu ya, supaya mahasiswa juga Bapak ada pengen mereka bohong gitu loh. Kalau mereka telat jujur gitu loh. Kalau kalian jujur adakah Bapak mengamuk kalau telat kemarin? Tidak ada kan, cuma memang ada tetap hukumannya istilahnya, cuma tidak seini saya gitu loh. Tapi kalau sudah bohong itu, nah itu yang Bapak tidak suka gitu. Memang betul-betul, karena kenapa dek, kita istilahnya mengajar itu bukan masalah melepaskan tanggung jawab, beban moralnya sih. Jujur ya, menurut Bapak ya, kalian bisa berbahasa Inggris walaupun cuma secuil. Nanti misalkan di rumah ada adikmu kah, ada siapakah, nanya, tahu itu dari saya ilmunya, itu menurut saya ya pahalanya ke saya gitu. Kan saya dosanya banyak juga ya, dengan saya itulah saya ini kan. Makanya saya terima, makanya saya Bapak bilang, kalian mahasiswa yang nakal-nakal itu wajar, karena memang masanya. Tidak mungkin nanti sudah tua-tua baru mau nakal. Nah cuma Bapak pengen, kenapa? Bapak tidak peduli kau mau seperti apa di luar, tetapi kalau di kelas. Nah maksud Bapak itu supaya kalian bisa menempatkan kapan kalian harus nakal, kapan tidak. Itu saja Bapak pengen kalian tuh. Contoh nih, muslim kah? Muslim ya. Kak muslim. Contoh kau, kalau misalkan kau ke pasar tidak mungkin pakaian sholat. Iya, Pak. Nah begitu juga sebaliknya. Kau ke masjid tidak mungkin pakaian mau ke pasar. Begitu juga ada kalau mau ke gereja tidak mungkin pakai yang istilahnya tidak pantas. Akhirnya begitu. Kalaupun
Kita kondangan pun sama, kita dilihat dari itunya juga menyesuaikan. Kalau tidak menyesuaikan kan dikatain orang. Nah itu saja. Jadi kalau mau kita lebih berharga, tempatkanlah diri kita di mana tempat. Kalau misal dalam kelas atau di kampus, oh gue mahasiswa. Tetapi kalau adik misalkan megang pasar gusel misalkan di luar, ya urusanmu itu di gusel, kau bertindak sebagai gusel gitu kan, sama gitu. Itu aja sih saya pengennya dari adik-adik. Makanya saya lebih senang adik-adik itu menyampaikan apa yang menjadi keluhan itu secara langsung. Makanya kemarin tuh Bapak terima langsung. Bapak tidak akan pernah misalkan gini, kau protes Bapak langsung nilaimu error atau kecil, harusnya nilainya bagus, tapi karena dia protes saya kemarin akhirnya aku turun, itu saya tidak mau. Nah di situ saja sih Bapak cuma mau satu, itu Bapak mau pengennya mahasiswa itu lebih bijaksana, lebih dewasa, terus juga tadi lebih menghargai. Itu saja semua. Mau bejat sama bejat juga Bapak. Ya. Oke, terakhir terima kasih atas waktunya. Sengaja Bapak bertanya langsung ke kalian itu di jauh hari sesudah perkuliahan, supaya apa yang kalian sampaikan itu Bapak pengennya ya memang benar-benar apa yang kalian rasakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.